Halo everybody, jumpa lagi dengan saya Esti Wiratno Purnanim dalam tips dan trik untuk menghadapi soal-soal ujian pada TOEFL. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang tips dan trik untuk menghadapi soal ujian untuk reading. Pada soal ujian reading ini, bagian ini mengharapkan Anda untuk mampu memahami isi teks pada teks yang disajikan pada soal-soal TOEFL, di mana teks-teksnya itu merupakan teks-teks ilmiah, bisa dari antropologi, sosiologi, maupun fisika, dan sebagainya. Pada soal reading, dalam satu sesi ujian TOEFL, itu terdiri dari sekitar 4-6 teks, di mana tiap-tiap teksnya itu terdiri dari sekitar 200-450 kata. Dan dari tiap-tiap teks tersebut itu akan diikuti dengan sekitar 7-12 pertanyaan. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal reading adalah 55 menit untuk mengerjakan sekitar 50 soal. Hal yang paling penting untuk mengerjakan soal reading adalah Anda tidak perlu membaca seluruh isi teks reading tersebut, dan yang terpenting adalah baca pertanyaan lebih dulu, kemudian baru baca teksnya. Tetapi nggak usah semua teks tersebut yang ada pada soal TOEFL dibaca. Pertanyaan yang sering muncul pada soal reading adalah yang pertama, berkaitan dengan topik atau tema. Yang kedua adalah main idea, entah itu ide utama dari teks tersebut maupun ide utama dari paragraf. Yang ketiga adalah title atau judul. Yang keempat adalah purpose atau aim atau tujuan dari teks tersebut. Yang kelima adalah detailed information atau informasi detail. Yang keenam adalah conclusion atau kesimpulan. Yang ketujuh adalah reference atau rujukan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal reading, yang pertama, tips dan trik yang pertama adalah mengenai tentang topik atau tema. Cara menjawabnya itu dengan cara yang pertama, membaca hanya pada kalimat pertama dan terakhir dari teks tersebut. Jadi Anda tidak perlu membaca semuanya karena akan menghabiskan waktu. Yang kedua adalah mencari keywordnya, yaitu kata-kata yang sering muncul pada teks tersebut. Yang ketiga adalah bahwa topik atau tema itu dalam bentuk kata atau frasa, tidak mungkin dalam bentuk kalimat penuh. Kemudian untuk yang kedua, untuk mencari main idea dalam sebuah teks atau dalam sebuah paragraf, hal yang pertama dilakukan adalah baca kalimat pertama dan kedua dari teks tersebut atau paragraf yang dicari main idea-nya. Bentuk dari main idea itu adalah kalimat lengkap, jadi harus ada subjek predikatnya, bukan dalam bentuk kata atau frasa. Sedangkan yang ketiga adalah untuk mencari title atau judul. Judul bisa diambil dari paragraf pertama. Kita bisa menyimpulkan dari paragraf pertama, kemudian kita bisa menentukan judulnya. Kemudian yang keempat, untuk menentukan purpose, aim atau tujuan, hal yang dilakukan adalah kita harus tahu main idea dari bacaan tersebut, karena tujuan dari teks itu berkaitan erat dengan ide utama dari teks tersebut. Kemudian yang kelima, untuk informasi detail, ini Anda bisa langsung dapat menemukan dalam teks tersebut. Jadi tidak dalam bentuk kita menyimpulkan gitu, tidak, tapi langsung Anda bisa mencarinya, bisa menemukannya dalam teks yang ada pada soal. Sedangkan untuk conclusion atau kesimpulan biasanya dapat diambil dari kalimat terakhir dari teks tersebut atau paragraf terakhir dari teks tersebut. Sedangkan yang terakhir reference atau rujukan ini digunakan untuk menggantikan kata-kata yang sebelumnya telah disebutkan. Begitulah cara untuk menjawab jenis-jenis pertanyaan pada reading.
Kali ini saya ingin memberikan contoh untuk mencari main idea. Pada contoh ini, yang dicari adalah main idea dari sebuah paragraf. Pada contoh, kita tahu bahwa soalnya adalah what does the third paragraph mainly discuss? Yang artinya, apa yang dibicarakan pada paragraf ketiga? Pada paragraf ketiga, coba lihat kalimat pertama dari paragraf ketiga, yaitu the most important feature of the Australopithecus robustus hand was the follicle dissolved tip, the last one thumb. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa yang dibicarakan atau ide utama dari paragraf tersebut adalah fiturnya. Dari pilihan jawaban yang tersedia, yaitu A. Features of Australopithecus robustus hand, B. Purposes for which hominids use tools, C. Methods used to determine the age of fossil, D. Significant plant fossil found in layers of sediment. Maka jelas jawaban yang paling tepat adalah pilihan A, di mana di situ disebutkan fitur dari tangan Australopithecus robustus. Oke, begitu contoh untuk mencari main idea pada soal reading pada TOEFL. Oke, thank you very much for the attention. Saya Estiwi, terima kasih.